Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agung Ariwibowo pada video tutorial untuk mata kuliah di jurusan Teknik Kimia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fluida statis yang masuk di mata kuliah transportasi fluida seperti itu. Oke, sebelumnya fluida statis itu adalah fluida yang tidak bergerak. Nah, contoh yang paling gampang fluida tidak bergerak apa? Contohnya yang sering kita lihat di rumah itu adalah air kalau kita isikan di dalam gelas maupun dalam botol seperti itu. Nah, walaupun Anda membawa jalan airnya, ya membawa jalan sambil dipegang gelasnya seperti itu, tapi air itu tidak bergerak secara ditinjau dari airnya sendiri. Yang bergerak kan Anda, ya seperti itu. Tapi airnya itu ditinjau dari segi di gelasnya dia tidak bergerak karena statusnya tetap tidak berubah dari kedudukan semulanya dia seperti itu. Nah, ini contoh dari fluida statis seperti itu. Nah, fluida statis itu ternyata walaupun dia bergerak, dia itu menimbulkan suatu tekanan ya seperti itu. Seperti definisi yang di awal, tekanan itu kan adalah gaya per satu satuan luas seperti itu. Nah, di benda air yang diam seperti tadi itu memang ada gayanya, betul. Ada gaya yang ditimbulkan oleh benda yang diam seperti air tersebut. Nah, contohnya kalau kita punya misalkan botol aqua gitu ya, kita lubangi mulai dari atas sampai bawah, ternyata bagian paling bawah itu dia memiliki semburan yang paling jauh atau semburannya paling kuat. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata dia memiliki satu tekanan yang disebut sebagai tekanan hidrostatis. Ya, di mana tekanan hidrostatis itu tergantung dari ketinggian bahan dalam suatu wadah tersebut. Jadi semakin tinggi bahannya nanti tekanan hidrostatis di bawah ini dia akan semakin besar seperti itu. Ini kalau kita definisikan dari persamaan tekanan yang awal ya, karena tekanan itu rumusnya kan P sama dengan F per A, di mana F ini sama dengan M kali G, ya toh, berat ya, M kali G, massa kalikan G, berat seperti itu. Nah, berat itu setara dengan volume ya, massa ini kan volume dikalikan berat jenis ya toh, dikalikan dengan G. Nah, volume itu kalau kita lihat di sini di grafik yang ini, di gambar yang ini, itu adalah luas alas ini, ya luas alasnya dikalikan dengan ketinggian dari suatu fluida yang mengisi wadah tersebut. Maka dikali A kalikan H ini adalah volume seperti itu. Sedangkan rho ini tadi jadi luas alas kalikan ketinggian ini adalah tinggi fluida dikalikan dengan rho itu setara dengan massanya fluida tersebut. Ya toh? Berarti benar kan? Benda dalam keadaan diam pun dia memiliki gaya seperti itu. Gayanya apa? Gayanya di sini adalah berat seperti itu ya. Berat. Maka A kalikan H kalikan rho kalikan G ini dinamakan sebagai tekanan hidrostatis seperti itu. Nah, ini dinamakan dengan gaya. Kemudian ini kalau kita hubungkan P sama dengan F per A, ya toh, maka di sini karena di sini ada satuan A di bawah, A-nya ini bisa kita coret ya. A kita coret dengan A, maka kita dapatkan di sini tinggal rho GH. Nah, rho GH ini yang kita sebut sebagai tekanan hidrostatis seperti itu. Nah, ini ada kasus khusus tapi dalam menghitung tekanan hidrostatis ini karena kita lihat misalkan kita punya suatu fluida yang berat jenisnya itu berbeda. Nah, asumsinya misalkan minyak dengan air gitu. Minyak dengan air kan berat jenisnya berbeda dan dia tidak nyampur. Artinya apa? Artinya nanti akan timbul dua layer. Seperti misalkan yang layer yang bawah ini adalah air yang berat jenisnya lebih tinggi, yang atas ini adalah layernya misalkan minyak yang berat jenisnya lebih rendah. Sehingga nanti apa? Karena nilai rho ini berbeda, maka berat atau gaya yang ditimbulkan oleh masing-masing lapisan itu nanti berbeda. Sehingga nanti harus dihitung sendiri-sendiri. Misalkan di sini minyak dia ketinggiannya setinggi dengan H1, maka kita harus menghitung punyanya minyak sendiri, punyanya air sendiri. Nah, tekanan total yang diterima di titik 2 itu sama dengan tekanan total di 1 ditambah tekanan total di 2 ini. Berarti nanti rho GH1 ya ditambah dengan rho GH2 seperti itu ya. Ini kalau 2 ini total ini rho GH3 yang dimaksud. Maksud saya itu tekanan yang ditimbulkan oleh air setara dengan ketinggian airnya seperti itu. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti kalau kita menghitung tekanan total di titik 2 itu akan sama dengan, karena di keadaan atmosferik kita kan punya tekanannya, punya tekanan sendiri. Ya toh, sebenarnya kita tidak merasakan tekanan di keadaan atmosferik sehari-hari ini ya. Itu tekanan atmosferik ya. Tapi kalau kita ingin menghitung tekanan totalnya berapa, itu ditambahkan. Berarti rho GH2, rho GH3 ini ya
ditambah dengan rho GH1 ditambah dengan tekanan atmosferik. Itu nanti muncul tekanan total di titik 2 seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa lubang kalau semakin bawah di sini, misalkan kita taruh di sini, maka semburannya akan semakin kuat. Semakin Anda menaruh tandon itu ya, tandon air semakin tinggi, maka semburannya itu juga akan semakin kuat seperti itu. Itu efek dari tekanan hidrostatis ini. Nah, lalu bagaimana dengan penyelam yang ada di laut? Ya, penyelam yang ada di laut dia itu kan memiliki batas kedalaman yang bisa diselami oleh manusia seperti itu terkait dengan tekanan yang tadi ya. Jadi terkait dengan tekanan berapa besar tekanan yang bisa ditahan oleh tubuhnya manusia seperti itu ya. Nah, dia mengalami tekanan hidrostatis ya yang berkaitan dengan kedalamannya ini tadi dan tekanan atmosferik atau tekanan di permukaan air laut tadi. Sehingga tekanan total atau absolut yang diterima oleh si penyelam itu sama dengan tekanan atmosferik ditambah dengan rho GH-nya dia atau kedalaman dia menyelamnya seperti itu ya. Nah, prinsip pengukuran tekanan tadi itu juga bisa diaplikasikan untuk menyatakan 1 atm itu setara dengan berapa kPa atau setara dengan berapa kalau kita ukur dengan manometer yang menggunakan raksa atau menggunakan air itu kan ketinggiannya berbeda seperti ini. Misalkan kalau manometer ya kita buka kedua ujungnya, dia kan dalam keadaan setimbang ya. Nah, ini dalam keadaan atmosferik. Oke, seperti itu. Kemudian di salah satu ujungnya misalkan kita kasih tekanan setara dengan 100 kPa. 100 kPa maka nanti air itu akan naik beda ketinggiannya. Kalau di sini kita kasih tekanan kan dia naik ke sini, maka dia akan beda ketinggian 10 meter seperti itu. Maka 100 kPa itu sama dengan 10 meter seperti itu ya. Nah, begitu juga kalau misalkan fluida di dalamnya ini kita ganti dengan raksa ya seperti itu. Kalau kita kasih tekanan 100 kPa di satu sisi, maka dia akan naik sebesar 750 mm ini, 750 mm. Nah ini kalau kita kasih tekanan setara dengan tekanan ATM atau 101,3, maka beda ketinggiannya ini adalah 760 mm. Maka dikatakan 1 ATM itu sama dengan 760 mm Hg. Nah, itu ininya yang dimaksud dengan 1 ATM 760 mm Hg itu maksudnya adalah ini ya, maksudnya ini. Oke. Nah, ini juga berlaku pada pengukuran suatu sistem, entah nanti sistemnya itu dalam keadaan vakum atau dia dalam keadaan high pressure. Ini sebenarnya sudah kalian aplikasikan di praktikum termodinamika kemarin. Contohnya ini di praktikum termodinamika kemarin, kalau kita punya di sini misalkan kita vakumkan ya, kita vakum, maka kan fluida yang ada di manometer itu kan tertarik ke arah sistem. Nah, maka sistemnya di dalam ini dia tekanannya lebih rendah daripada tekanan atmosferik seperti itu. Makanya dia geser ke sini. Maka tekanan gas atau tekanan yang ada di dalam sistem itu setara dengan tekanan atmosferik dikurangi dengan selisih beda ketinggiannya ini. Ini berarti tekanan di dalamnya sini ini tekanannya vakum karena dia ketarik ke sini kan ya. Ketarik ke sini seperti itu. Artinya apa? Tekanan di atmosferik itu lebih besar daripada tekanan di sistem seperti itu. Nah, begitu juga kalau di kemarin ketika kalian vakumkan ini, ketika kita mengukur tekanan uap ya, setelah kita vakumkan kemudian kita panaskan ya, zatnya di sini ininya kan menekan di sini, dia menghasilkan uap kemudian menekan balik sistem di sini, sehingga nanti apa, dia akan geser ke sini ke arah yang sebaliknya. Nah, pada suatu saat tekanan di dalam sistem ini bisa lebih besar daripada tekanan atmosferik. Ditandai dari mana? Ditandai dengan beda ketinggiannya ini, ternyata yang bagian sini itu lebih tinggi daripada yang bagian di dalam sistem ini, sehingga nanti P gas itu sama dengan PATM ditambah dengan rho GH beda ketinggiannya ini, seperti itu. Oke. Nah, contohnya aplikasinya ini diaplikasikan pada misalkan penyimpanan crude oil seperti itu ya. Ada penyimpanan crude oil misalkan di sini. Di sini dia memiliki tangki ya, tangkinya ini yang kita hubungkan dengan atmosferik. Jadi kalau misalkan tangki kita lubangi terus tidak kita tutup ya, dia berlubang terus berhubungan dengan udara luar, maka secara otomatis dia itu berada pada tekanan atmosferik. Oke. Nah, ditanyakan tekanan absolut pada bagian dasar dari tangki tersebut. Oke, jika diisi dengan minyak dengan spesifik gravity adalah 0,846, sehingga ketinggiannya di mana ketinggiannya ini sama dengan 5 meter. Caranya gimana cara ngitungnya? Di bagian dasar ini,
bagian dasar ini sama dengan menghitung di keadaan penyelam tadi. Berarti tekanan total atau tekanan absolutnya itu sama dengan P atmosferik di sini. Nah, ini P atmosferik ditambah dengan rho GH ketinggiannya ini. Oke, jadi tekanan di bawahnya ini setara dengan tekanan atmosferik di sini ya ditambah dengan ketinggiannya ini rho GH. Oke, rho GH-nya rho-nya didapat dari mana? Dapat dari spesifik gravitinya ini tadi. Oke, ini contohnya. Contoh yang kedua itu pada penggunaan manometer ya. Misalkan manometer kita gunakan untuk mengukur aliran suatu fluida seperti itu. Nah, di sini misalkan di sini ada minyak, kemudian di sini ada air itu udara ya. Ada udara yang terjebak, kemudian ada water ya. Nah, ini di sininya nanti air lagi, di sini ini air ya. Saya namakan air. Maka dia gimana ini? Ditanyakan YouTube ditunjukkan pada grafik di bawah ini mengandung air dan minyak, ya kan ya, air dan minyak. Oke. Di mana di situ ada udara yang terjebak. Oke. Nah, ditanyakan adalah spesifik graviti dari minyaknya ini berapa ya? Kalau dia menyebabkan beda ketinggian seperti ini, tanyakan spesifik gravitinya berapa. Nah, di sini yang perlu kita ketahui ya, minyak walaupun terjebak di sini, ini nilai dari density-nya dibandingkan dengan oil dan water itu sangat kecil sekali, sehingga nanti pengaruh tekanan hidrostatis dari udara itu nanti bisa diabaikan seperti itu. Nah, ini secara sistem ya, secara keseluruhan, ini kalau kita tulis ya, ini di sisi ini ya, sisi 2 ini, itu P2 ya, P2 di sini itu sama dengan P2 ditambah rho GH4 ini, jadi kita ambil basisnya yang di bawah ini ya. Tekanan di bawah ini kan kanan di kiri kan sama nilainya, berarti P2 ditambah rho 4 GH4 yang miliknya air itu sama dengan P1 di sini ya, ditambah dengan rho 1 GH1 miliknya minyak, ditambah dengan rho 2 GH2 miliknya udara, ditambah rho 3 GH3 seperti itu. Jadi balance ya antara kiri dengan kanan. Nah, di sini P2 sama P1 itu kita asumsikan dia atmosferik ya, terus kemudian rho 4 dan rho 3 ini kan rho 3 dan rho 4 kan sama-sama air. Oke. Nah, nilai dari rho 2 ya, rho 2 ini punyanya si udara ini itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan punyanya minyak dan air nilai density-nya nanti, sehingga bisa kita hilangkan nilai pengaruh dari rho 2 GH2 ini. Oke. Sedangkan spesifik gravity sendiri ini adalah spesifik gravity-nya minyak itu sama dengan spesifik gravity-nya air dibagi dengan spesifik gravity-nya dibagi dengan densitasnya air ya. Nah, ini kalau kita susun ulang persamaannya, ini P2 dan P1 kan kita hilangkan ya. Sedangkan rho 2 GH2 karena pengaruhnya sangat kecil ini bisa kita coret seperti itu, sehingga nanti dapatkan rho water GH4 sama dengan rho oil GH1 ditambah rho water GH3. Ini kalau nilai G-nya kita coret semua ya, nilai G itu tinggal rho water H4 ditambah rho oil H1 ditambah rho water H3. Nah, kita susun ulang, kita pindah ke sini waternya, berarti nanti akan setara dengan ini setara dengan rho water kalikan H4 min H3 itu sama dengan rho oil kalikan H1 seperti itu, sehingga nanti rho oil dibagi dengan rho water yaitu sama dengan GH4 minus GH3 dibagi dengan GH1. Kalau G-nya kita coret ya tinggal H4 minus H1 dibagi dengan H4 minus H3 dibagi dengan H1. Seperti kita dapatkan spesifik gravity-nya si oil tadi. Nah, nilai H1, H2, H3-nya kita dapatkan dari sini seperti itu. Nah, perhitungan ini tadi nilainya berapa ini kan saya sudah cantumkan nilai persamaannya. Nah, nanti tugas Anda adalah menghitung sampai ketemu berapa itu, yaitu nilai P absolutnya kalau yang kasus ini. Kalau yang ini sampai ketemu nilai SG-nya berapa seperti itu. Nah, ini adalah menjadi tugas Anda untuk menyelesaikan soal ini. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan untuk materi fluida statis ini. Sangat gampang ya, kita hanya mengulang aja materi fluida yang ada di pelajaran fisika di mata kuliah di pelajaran fisika SMA dulu ya. Jadi seperti itu ya, saya hanya mengulangi lagi. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita akan sambung dengan materi untuk fluida dinamis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.